Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mungkinin kafili. Wa jaizun lan iku wenang, manane wenang usah atau enggak berhalangan. Wa jaizun lan iku wenang berhak bi fadlihi kelawan atas nama fadli Allah. Anugerah Allah, wa adlihi lan atas nama adli Allah. Ya adil itu ya menggunakan sesuatu yang miliknya sendiri disebut namanya adil. Tarkun utawi ninggal apa wae, tarkun utawi ninggal apa wae. Terus bahasa izin khabar muqaddam tarkun mubtada apa muakhar. Wajah itu nani kewenang bi fadlihi kelawan fadli Allah, sifat anugerah Allah wa adli dan adil Allah. Tarkun te ninggal apa wae, ninggal likul mungkin. Maring saben-saben barang sing status mungkin. Mungkin itu boleh wujud, boleh nabati tidak kafilihi kaya dene nglakoni mungkin. Terus misalnya contoh gampang, Allah nggak bumi itu sifat jaiz. Andai kan tidak ada bumi juga nggak ada apa-apa, karena tetap barang mungkin. Ketika setelah wujud itu status ketiadaan bumi juga masih mungkin, karena wujudnya bumi bukan wujud sing wajib, bukan wujud sing wajib. Nah. Begitu juga misalnya sebetulnya secara ilmu, misalnya Allah ngelgono mukmin yang swarga, ya tetap nomor siji karena fadli Allah itu anugerahnya Allah yang tidak terbatas. Soal ono istilah mlebu swarga karena ngamali manusia itu istilah tetap kabeh fadli Allah. Ya kalau balik cerita ada seorang yang nggak pernah dosa, kemudian dia masuk surga. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena saya mulai kecil tidak pernah maksiat, selalu taat. Allah, berapa tahun umur kamu di dunia? 80 tahun. Ya sudah, surga kamu 80 tahun. Ketika ditanya, kata jenengan surga itu selawasi-lawas. Kan kamu bilang karena ibadah kamu, kan ibadah kamu hanya 80 tahun. Maka kalau itu balasan amal, ya surganya hanya 80 tahun. Jadi dengan surga betul hanya karena balasan amal, kan fairnya berapa? Kalau amalnya 80 tahun, ya surganya 80 tahun. Kata orang itu, ya sudah Gusti karena fadl kamu. Ya yang nggak pernah terbatas itu kata Allah fadl saya. Ya rahmat saya nggak pernah terbatas. Kalau andekan surga itu karena amalnya manusia, tentu amal itu terbatas. Durasi terbatas. Makanya Rasul pernah ngendikan kalian tidak masuk surganya bisa mengandalkan amal. Lalu kenapa ya Rasul? Ya semuanya karena fadlnya Allah. Karena amal kita pasti terbatas. Padahal surga tanpa itu namanya fadl. Jadi terus kedua begini, kalau misalnya Allah melakukan sesuatu yang manusia itu merasa dirugikan, itu tetap Allah tidak zalim karena yang dilakukan itu miliknya sendiri. Apa? Miliknya sendiri. Alam raya semua ini kan miliknya Allah. Tentu ketika Allah melakukan apa saja nggak pernah zalim karena melakukan sesuatu yang pada miliknya sendiri. Karena yang dikatakan zalim adalah melakukan sesuatu pada milik orang lain. Paham ya? Nah itu namanya zalim. Apa? Tapi kalau miliknya sendiri mau katakan zalim gimana? Wong miliknya sendiri ya terserah gue, terserah. Misalnya ada piring 3. Piring 3 itu milik kamu. Yang satu kamu pakai wadah nasi, yang satu kamu pakai wadah kerupuk, yang satu kamu pakai ada obat nyamuk. Yang bagian ada obat nyamuk ini kan bagian sial misalnya. Tapi kan tetap nggak bisa disalahkan, itu piring kamu apa? Ya terserah kamu. Nah, tapi kalau kamu pakai piring orang, meskipun kamu pakai yang semestinya, pakai piring orang nggak sah. Kemudian kamu pakai tempat nasi, tetap salah memilih orang. Paham ya? Tapi kalau milik kamu sendiri ya terserah. Makanya Allah itu tidak mungkin zalim karena apapun yang dilakukan pada miliknya sendiri. Bahkan orang menyoal itu sudah zalim karena nyoal sesuatu yang enggak miliknya. Ora ke protes. Ya Gusti, kok kula jenengan paringi presek ora oleh. Memang iki di rumah ora gawe. Gusti rayu kok ngeten terus piye terserah pengiran sing gawe. Nek protes malah paling ambles. Tapi mau ngelak ya ora oleh iku kreasine pengiran. Nah, mungkin gantengin rakyat kok nonton. Jadi sini aku baca izin sifatihi tarikul limungkinin. Arsalan utus sapa wa ta'ala anbiya ing boro-boro nabi. Ya karena darurat nazam ditulis tanpa hamzah. Anbiya ing boro-boro nabi.
Ya kalau menakutkan hanya arsala ambiya dari fatona. Sifatnya para nabi dari fatona dan gue kecerdasan. Ya jadi harokat saya itu standar nahwu ya. Tapi kalau nazuman ya sesuai harokat ya. Kalau nazuman sesuai harokat karena itu ada darurat apa? Darurat syair atau darurat atau. Arsala ngutus sapa wa ta'ala ambiya ing pira-pira nabi. Sifatnya para nabi dari fatona dan ini kecerdasan. Selain cerdas bisidki tur duwe sifat jujur, sifat bener. Bener itu orang maknane ra jujur, bener itu sak dhuwure jujur. Jujur kadang ra bener. Jadi sidik itu sak dhuwure jujur. Kadang jujur itu kebodohan, apa? Jadi misalnya kita contohkan ulama fikih, jujur kebodohan gini. Ada penjahat mau garong perempuan atau mau merkosa perempuan itu. Kemudian perempuan itu sembunyi di satu tempat. Ketemu wong soleh geblek apa? Soleh tapi mau cara bangun zada khusyuan zada jalan. Terus, wah mbak kau tang putih, tang ikul. Itu kan jujur. Tapi geblek tuh orang. Geblek karena memberi kesempatan orang zalim menangkap buruannya. Dan karena kejujuran kamu konangan. Itu jujur tapi goblok. Jujur tapi goblok. Makanya nggak boleh. Jadi nggak boleh orang muja jujur sambil langit. Tetap nomor satu itu ilmu. Makanya kalau kita pakai ada aturan-aturan di mana bohong itu kadang wajib. Bohong itu kadang wajib, yaitu contohnya ada garong, mau garong seseorang. Kemudian kamu sebagai pembantunya misalnya ditanya tempat penyimpanan emas di mana. Ada penjahat mau merkosa orang, kamu ditanya itu di mana. Mereka sudah sembunyi semua, tapi kamu kejujuran menunjukkan tempatnya. Nah itu kan haram. Karena menjadikan keburukan apa? Menjadi keburukan. Terus kalau ditanya, tapi itu kan bohong. Kategorinya itu ketika kamu tidak jujur bukan bohong namanya. Memang kecerdasan, apa? Kecerdasan. Karena kalau kamu jujur itu namanya nggak kejujuran, kebodohan. Jadi sebenarnya seperti itu namanya nggak jujur, bodoh. Nama? Bodoh. Jadi orang akan sepakat yang seperti itu bodoh, bukan jujur, tapi orang sepakat seperti itu bodoh. Paham ya? Jadi ada aturannya, makanya fikih itu kuat sekali. Jadi ketika ditanya ada orang mau merkosa perempuan atau mau menggarong, kemudian kamu ditanya, kok jawab semestinya, itu orang pasti sepakat itu tidak jujur, tapi kebodohan, apa? Bodoh. Nah, tapi tentu Nabi itu nggak pernah bohong, nggak pernah. Tapi juga nggak pernah jujur yang bodoh, ya jujur yang bodoh. Karena kalau ada jujur bodoh, nanti agama ini rusak. Artinya semua Nabi itu sifatona, punya kecerdasan. Misalnya gini, cuma bedanya Nabi sama orang gini. Kalau fuqaha itu kan membolehkan bohong. Kalau Nabi tentu nggak mungkin bohong. Tapi Nabi tetap punya cara supaya kecerdasan itu menjadi khilah. Khilah itu ya khilah, nggak bisa diterjemah. Misalnya gini, andaikan selimut Rasulullah itu tidak diberikan Sayyidina Ali. Kita tahu kan ketika Nabi dikepung dan beliau memutuskan hijrah, kan Sayyidina Ali disuruh pakai selimutnya. Andaikan Nabi tidak punya trik seperti itu, maka ketangkep. Karena orang kafir melihat selimutnya Nabi sehingga dikira Nabi masih di dalam. Ternyata Nabi sudah keluar sama Abu Bakar. Keluarnya pun pakai kecerdasan. Misalnya arah Madinah itu ke barat, Nabi jalannya ke timur. Baru nanti suatu saat muter ke arah barat, tapi nggak langsung ke barat. Sehingga orang nggak langsung ngejar ke arah barat karena Nabi bekas-bekasnya ke timur. Nah seperti itu Nabi nggak bohong karena Nabi juga nggak ingin bohong. Ya melakukan sesuatu yang orang bisa nggak tahu, tapi bukan bohong. Makanya Nabi itu manusia syukur, nggak bohong tapi menjaga kecerdasan, nggak bohong tapi menjaga kecerdasan. Ketika orang kafir tahu, wah Muhammad tenang saja masih di kamar, setelah digeledah ternyata itu Sayyidina Ali. Setelah dikejar ke arah Yasrib ke barat, ternyata Nabi arahnya ke timur. Ya cara Indonesia itu ibarat orang mau ke Jakarta ke timur dulu, mungkin terus muter Ngawi atau mana lewat Solo terus baru mengarah ke Jakarta, bukan langsung pandangan ke Lasem kira-kira seperti itu. Makanya semua Nabi itu punya kecerdasan, apa? Punya kecerdasan. Tapi nggak bohong, itu kelebihannya Nabi. Kalau kamu kan nggak bercerdas itu kamu bodoh nih. Kamu berserapakan Nabi dan cerdas ya bodoh. Nah, Nabi itu nggak ya cerdas tapi nggak bohong. Karena ngomong arah Nabi yang berjujur goblok kan repot. Nah jujur goblok, nah cerdas bodoh nih itu nasib wong ora Nabi. Ya tapi rampok wong ora Nabi. Maksudnya rampok itu dia menang. Dia menang.
terus ditakdir gak sempurna loh, ditakdir gak sempurna. Makanya itu beda sekali. Begitu juga semua yang dilakukan Nabi. Jadi unik. Nabi itu memang unik, punya kecerdasan tanpa bohong. Ya memang itu tidak gampang, punya kecerdasan, tapi tidak usah bohong. Bisitki kelawan benar. Ya jadi benar. Di antara turunan benar itu macam-macam. Karena tadi benar itu luar biasa. Benar itu di atas jujur. Karena tadi kadang jujur itu tidak benar ya. Tadi kamu jujur, jawab perempuan itu di sini. Sementara tanya bajingan, itu kan jujur, tapi tidak benar. Gitu. Watablighi lan kudu nyampe risalah. Jadi syaratnya Nabi menang nyampe risalah. Enggak boleh Nabi menyembunyikan ilmu. Wal amanati lan kena dipercaya. Ya tentu di antara sifat Nabi itu bisa dipercaya. Bisa dipercaya itu bukan sekedar jujur. Dia sanggup menerima beban, itu juga bisa dipercaya. Misalnya gini, ada orang jujur tapi goblok. Kan untuk ngorek wahab bisa dipercaya. Bener jujur tapi orang iso mocok. Amanat itu artinya apa? Punya kemampuan menerima beban, apa? Punya kemampuan menerima beban. Jadi selain jujur, punya kemampuan menerima beban. Makanya semua Nabi itu harus kuat. Karena kalau tidak kuat, dia tidak jujur. Artinya dia nggak kuat menerima kebenaran atau bertanggung jawab terhadap proses kebenaran. Wajah izun fi haqqihim min aradin bi ghairi nafsin ka khafi fil marad. Wajah izun lan iku menang, manane wenang usah fi haqqihim dalam haqqi para nabi min aradin utawi sifat kemanusiaan. Sifat sing anyar teko manane sifat kemanusiaan. Semua nabi bagaimanapun hebatnya mereka manusia, maka boleh punya sifat basyariyah. Tapi syaratnya biwiri naksen kang orang ngurangi derajati para nabi. Biwiri naksen kang orang ngurangi derajati para nabi. Ka khofi fil maroti kaya loro sing ringan. Ka khofi fil maroti kaya loro sing ringan. Jadi ini yang diyakini Sayyid Marzuki. Jadi hampir semua ahli sunnah sepakat semua nabi itu boleh sakit, tapi hanya boleh ringan. Misalnya ya pilek ya sakit dari terus pilek terus meler nabi loh. Terus nabi kok waktu terus. Iya ora pantes karena nabi di mana-mana itu dokter bagi umatnya. Nah ini dhewe terus meler terus pilek ya ora lucu. Pemenang dari cerita Nabi Ayub dari bukan terus dikukur nganti bewer-bewer terus dikukur be kukur ra cukup dikukur be krewer terus sampai diasingkan di hutan karena masyarakat orang kuat baunya itu semua Israiliyat. Cerita itu enggak benar ya. Israiliyat itu cerita yang bohong-bohongan biar orang melecehkan para nabi. Keyakinan ahli sunnah semua cerita itu enggak benar. Makanya saya Marzuki mengatakan boleh sakit tapi ka khafifil marad, yaitu sakit yang ringan. Oleh lah mati ukuran raine kabeh ora oleh nabi kabeh gandeng sing delok sakake kabeh nabi anta samsun kabeh nabi bercahaya ora oleh nabi ukuran ora oleh ukule rata ora oleh. Jadi boleh sakit ka khafifil kemudian nabi bujikan terus ora ono nabi ora. Ya jadi cerita-cerita yang kadang-kadang ada kiai-kiai cerita itu Israiliyat. Jadi kita enggak boleh percaya. Tapi rasa donos biasa, ben pidato sak uni-uni niku. Tapi kita tidak boleh percaya. Itu keyakinan ahli sunnah apa? Itu sama lihat di sarah-sarah itu. Wa mawaroda min qissati Ayub fa batilatun. Cerita Ayub yang seperti itu berlebihan semuanya itu batal, artinya enggak benar. Makanya Sayyid Marzuki tegas wajah izun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka fi fil maradi. Di syarat yang mereka alami tidak mengurangi derajat. Bagaimana sakit yang ringan, COVID mana apa? Ringan. Makanya kayak Rasulullah ketika di perang Uhud itu ya kena panah. Terus gigi serinya itu kena. Tapi ya kena sedikit tetap gandeng. Orang terus rampal terus saya lagi. Enggak akan Nabi ngalami seperti itu. Enggak akan. Bahkan ada sahabat yang cerita Nabi tambah manis tambah gandeng sausai agak kena sedikit. Jadi orang kok terus. Ya, karena nggak mungkin Nabi ngalami seperti itu kan. Ya, jadi semuanya biwiri naksin kakofi fil marad. Jadi boleh sakit biwiri naksin kelan tambah kurang atau mengurangi derajatnya kakofi fil marad kaya lara sing ringan. Jelas ya, jadi ini harus sampai pegang. Gak boleh cerita seperti Ayub begitu itu tidak boleh. Tapi kalau ada cerita sebenarnya itu juga kegiatan, tapi kita harus yakin cerita itu fabatilah dan apa? Karena tadi
Bahwa Ayub mengalami ujian itu iya, tapi ada se-ekstrim itu. Bahwa Ayub mengalami ujian itu iya, tapi tidak se-ekstrim itu. Ayub sendiri ngakui ani masaniyat dzurru wa anta arhamur rahimin ya, tapi dzurrunya enggak sampai dipukul-pukul nentek terus nganggo kreweng. Sono sete jadi nabi sholat sete diduno kok nabi sholat. Lah kapan dakwahe nak ben munggahno medono set. Saya mulangi kapan kegiatannya menapa? Medono set. Medono set. Kalau ini nganggur tuh, ngono gitu, ya Allah, tobat. Lalu ripera baru karena aku rasan. Karena kalau jadi nabi aja betul singgung, asam lagi itu kan. Enggak misalnya kan jadi nabi aja rasan-rasanan yang podium ngalor gitu kan, yo gelo. Cuma untungnya nabi wapian, cara kau yang jadi nabi, tapi kau arah-arah nabi kan. Paham? Masa lu kok darah ni gudikan, isen. Orang gudikan darah di gudikan, saya gudikan darah di gudikan isen. Nanti orang gudikan darah ni. Kan hoax, no? Itu enggak benar ya. Jadi keyakinannya dan Said Marzuki termasuk mujaddid, makanya termasuk naduman di pondok-pondok di pelajaran kelas rendah, tapi semua ulama itu apalagi tetulah karena dikarang oleh orang alim alam mujaddid. Said Marzuki itu mujaddid dan belum ada Sayyid senasab kayak Said Marzuki. Jadi beliau kayak Syabdul Qadir Jilani, Hasaniyun wa Husainiyun. Jadi Said Marzuki itu orang yang nasabnya sempurna kayak Syabdul Qadir Jilani, ya Hasaniyun ya Husainiyun. Jadi jalur abahnya turunannya Said Hasan, dari ibunya Said Hasan. Jadi jarang mujaddid yang Hasaniyun wa Husainiyun kayak Syabdul Qadir Jilani dan Said Marzuki. Ya yang ngarang kita pakai kata. Makanya beliau ngendikan Nazi mutil ka Ahmadul Marzuki mayantami Sadiqil Marzuki. Bahwa yang nadumkan ini saya namanya Marzuki, Ahmad Marzuki. Saya adalah orang sing yantami, nasab saya sampai li Sadiqil Marzuki. Maksudnya Rasulullah yang sodik, yang benar dan yang bisa dibenar. Makanya saya pernah bisa dibenarkan orangnya harus kuat, namun nggak boleh orang bisa dibenarkan. Makanya misalnya gini, ada seseorang Zaid bilang gini, saya berani melawan siapa yang boleh itu wakotala Dawud Jalut yang Jalut. Misalnya kamu bilang gini, saya bisa membunuh Jalut. Oke, kamu orang yang benar, memang niat duel sama Jalut dan niat membunuh Jalut. Tapi kamu sendiri orat-oratan, yang kira-kira taruh pasti kalah. Berarti kan kamu bisa dibenarkan dalam komitmen membunuh Jalut, tapi secara faktual pasti kalah. Pasti apa? Kalah. Maka syarat Nabi itu bukan sekedar benar, tapi bisa menanggung kebenaran itu. Maka yang bisa melakukan itu siapa? Daud. Nabi Daud adalah Nabi, dia yang punya kebenaran komitmen membunuh Jalut, dan dia punya kemampuan fisik untuk membunuh Jalut. Maka semua Nabi tidak sekedar benar, tapi kuat menanggung kebenaran itu. Kuat menanggung kebenaran. Makanya disebut inna wa astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Semua Nabi secara fisik juga harus kuat. Karena kalau tidak kuat, kalau punya komitmen pasti tidak kuat nanggung. Misalnya Nabi itu sorat-soratan budikan, terus ketemu Abu Jalal misalnya, wah itu disebel sewaduk melebat kocar kacir. Nggak boleh Nabi seperti itu, harus kuat. Makanya cerita tadi dianggap batilah, itu nggak benar. Karena semua Nabi itu kuat melakukan kebenaran, komitmen melakukan kebenaran, dan kuat menanggung kebenaran. Kalau enggak ya tadi, misalnya orang santri orang-orang siap melawan Belanda, tapi dengan fisik seperti itu kan orang dibegal-begal. Nah Nabi itu enggak seperti itu. Semua Nabi pasti mengalami wazadahu basatan fil ilmi wal jism, punya keluasan. Basatan mana apa? Keluasan, baik keluasan ilmu bisa analisis, bisa tesis, bisa apa saja. Ilmu pengetahuan wal jism, punya kemampuan fisik yang kuat. Makanya gak kebayang Nabi mengikuti terus dolanan gudeg, dolanan tadi saya nggak tahu. Nah, kalau ada dia jadi itu sebenarnya, orang jadi rezeki nih bang. Tapi kita yakin secara disiplin ahli sunnah seperti itu salah. Saya lebih percaya Said Marzuki yang bikin definisi semua cerita kesakitan Nabi harus diwiri naksin takofi maroti. Semua Nabi sakit itu syaratnya tidak mengurangi derajatnya sebagaimana sakit yang ringan kakofi fil maroti. Jelas.
Tiga harus ilmu biasa mah. Orang ilmu lagi begitu ya biasa mah. Ismatuhum utawi kajagane para nabi, terjaga dari maksiat, terjaga dari kehancuran. Itu kasa ilmu malaikat. Iko ini para malaikat. Jadi nabi itu maksumah, nabi itu semuanya maksumun, terjaga dari dosa-dosa. Wajibatun utai status keterjagaannya nabi itu hukumnya wajib. Jadi semua nabi terjaga dari melakukan dosa-dosa. Kalau yang dohirnya salah itu hanya dalam pandangan kita, tapi hakikatnya tidak salah. Wafa dolulan podo ngumbuli sopo poro nabi, wafa dolulan ngumbuli poro nabi al malaikata ing malaikat. Semua nabi derajatnya itu di atas malaikat. Ya tentu tadi bandingannya ketua musuh anggota. Jadi misalnya yang saya ya nabi biasa, nabi yang tidak rasul, apa? Nabi yang tidak rasul. Jangan bandingkan sama Jibril sebagai ketua malaikat. Ya yang awam musuh awam, yang menengah musuh menengah, yang atas kelas musuh atas. Ya itu semuanya tetap keren nabi. Apa? Jadi misalnya gini, ketua malaikat kan Jibril, dibanding ketua nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu Abdul kan Nabi Muhammad. Tapi misalnya ada nabi yang tidak rasul, misalnya Daniel, apa Yosua, Yusa itu. Yusa itu kan nabi benderanya Nabi Musa. Ya tapi tadi orang Yahudi mengenang sebagai Yosua, apa? Daniel itu kan yang nama nabi benderanya Nabi Musa. Tapi ya tadi yang pakai itu hanya orang-orang Yahudi. Sarah istrinya Nabi Ibrahim yang pakai juga orang-orang Yahudi. Nah tentu jangan bandingkan misalnya bagaimana Nabi Yusa dengan Jibril. Ini kan menunjukkan awamul anbiya. Kamu musuhkan dengan ketua malaikat. Dia cara bandingnya jangan gitu. Yang ketua yang musuh apa? Ketua yang menengah yang musuh menengah, yang nyonsewu yang awam yang musuh awam. Nggak boleh kan bandingan seperti itu tidak fair, Pak. Bandingan seperti itu tidak. Tapi tetap terjaganya nabi dari dosa itu berstatus wajib kayak malaikat. Dan para nabi itu unggulan wa fadlul malaikat. Dan nabi itu mengungguli para malaikat. Lawal mustahilu tawi sifat mukhalu didukuli wajibin wali ani sifat-sifat wajib. Ya kita tahu kan sifat wajib 20. Berarti sifat mukhal ya 20. Ya, sifat wajib berapa? 20. Berarti sifat mukhal 20. Kalau Rasul sifat wajib 4, yang mukhal juga 4. Tentu itu yang wajib kita ketahui. Apa yang wajib kita ketahui? Karena sifat Allah itu ya semua kesempurnaan adalah sifat Allah. Tidak hanya 20, tapi semua kesempurnaan sifat Allah, tapi yang wajib kita hafalkan hanya berapa? 20. Paham ya? Jadi wajib, idam, bakok, mukhalafatul hati sampai 20 sifat wajib yang wajib diketahui. Bukan berarti Allah hanya punya sifat itu. Paham ya? Tentu sifatnya Allah tidak terbatas. Semua kesempurnaan adalah miliknya. Kamilahul asmaul husna. Tapi itu tentu yang wajib kita ketahui. Kalau hakikatnya apa? Semua kesempurnaan la nihayatalah, semuanya milik Allah. Wal mustahilu utawi sifat sing mukhal didukuli wajib niku wali ane sifat wajib. Fafat mongko ngapalno sira li khamsina maring akidah seket dihukmen kelan ketentuan wajibin kang wajib. Dihukmen kelan ketentuan wajibin kang wajib. Kan semua berarti 50 kan? Sifat wajibnya Allah 20, mukhalnya 20, sudah 40 kan? Sifat wajibnya Rasul 4, berarti 44 kan? Mukhalnya 4, berarti 48. Sifat jaiznya Allah 1, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Sifat jaiznya Nabi 1, al-a'rad al-basariyah. Paham ya? Berarti semuanya berapa? 50. Ya seorang lagi ya 20 sifat wajibnya Allah wujud idam bakro. Berarti sifat mukhalnya wujud bandingannya Adam. Apa? Adam wujud idam berarti musuhnya apa? Panah atau kudus ya. Terus wujud idam bakro musuhnya panah. Ya seterusnya pokoknya kontranya itu ya. Jadi 20 sama 20 40 kan? Sifat wajibnya Rasul 4, sidik, amanat, tabligh, waliannya mukhal ya. Misalnya Nabi bohong tidak bisa dipercaya. Terus sifat jaiznya Allah fi'il mungkinin autaku Allah tidak bisa diatur, berhak melakukan apa saja dan meninggalkan apa saja, terserah pangeran. Terus sifat jaiznya Rasul boleh punya sifat basariyah. Tapi sarannya tadi biwiri nafsi. Jadi misalnya makan tuh halal, tapi orang dalam Nabi makan rong piring gede-gede itu apa ya? Tidak punya harga diri kan, mau makan rong piring ganti
Jadi misalnya rokok itu kok halal tenan. Misalnya rokok halal ya orang kebayang Nabi kok rokok dangan-dangan orang. Karena itu merusak derajatnya apa? Kemudian dolanan belum ini orang. Karena semua Nabi pasti apa ya murutannya itu yang terbaik kan. Ibu ini naksin. Oh nambah Nabi. Oh nambah Nabi anan yurahon. Ya semua yang dilakukan Nabi atau wataknya beliau semuanya biwai nafsin yang kira-kira tidak mengurangi derajat beliau. Tafsiru khamsatin wa isrina lazim utawi perinciane 5 lan 20 iku lazimah. Tafsiru khamsatin utawi perincian 5 wa isrina lan 20 iku lazimah. Iku dadi wajib apa tafsir kula mukallafin saben-saben wong mukallaf. Orang mukallaf wajib tahu jumlah Nabi 25 secara rinci, mesti sak jeneng-jenenge. Orang kok meroh. Rasul piro 25, sapa mbok? Harus tahu tafsirnya apa? Tahu perinciannya apa? Tahu? Yaitu nama-namanya. Tafsilu khamsatin utawi menali 5 wa isrina lan 20 iku lazimah wajib apa tafsilu khamsatin wa isrina. Mengenali Nabi 25 atau Rasul 25 itu wajib kula mukallafin ing saben-saben wong mukallaf. Fahakik mongko kudu apal tenan sira. Hakik itu kudu apal tenan sira. Makanya kang naduman dilar itu naduman akidatul awam setidaknya ngurangi dosa ora apal para nabi kan barokah dinadumno dadi apal. Paham ya? Itu karena itu wajib. Sekali gak apal ya dosa karena syaratnya memang gak apal. Dan apalnya gak boleh sekedar 25 sak jeneng-jeneng ini. Harus tafsir apa? Tafsir. Fahakik mongko apal tenan sira. Waftani lan nampa keuntungan sira. Ghanimah iku wong sing nampa keuntungan. Tentu barokahnya kita apal nama para nabi pasti dapat barokah fid dunya wal akhirah. Makanya kata musannaf, kamu akan bejo dunia akhirat kalau hafal. Waktani dapat ghanimah apa? Dapat ghanimah. Karena yang agungkan ini luar biasa. Jadi Syekh Ahmad Marzuki itu hampir semua ulama tabaruk sama beliau, termasuk Mujaddid. Jadi Mujaddid Ba'dal Alfi itu yang dari Habaib Masyhur itu 4, yaitu Sayyid Abdul Haddad, Sayyid Abdul Haddad, Sayyid Ahmad Marzuki. Terus yang ngarang Ithaf itu Sayyid Zabidi. Terus yang terakhir ya gurunya guru kita yang ngarang anak itu bin Sayyid Abi Bakar Satu. Bakar Satu itu guru ke-6 atau ke-5 dari saya. Misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Kiai Fakih Mas Sumat, Mbah Kiai Fakih ini ngaji Kiai Mahfud Termas. Mahfud Termas itu menangi Sayyid Abi Bakar Satu. Jadi Sayyid Mahfud Termas itu ngajinya langsung kepada Sayyid Abi Bakar Satu yang ngarang apa? Di anaknya itu. Sayyid Abu Bakar Satu itu punya kakak kandung namanya Umar Satu. Umar Satu itu gurunya Mbahnya Mbah Mun, gurunya Mbah Ahmad Su'aib siapa? Gurunya Mbah Ahmad Su'aib. Nah Umar Satu ini juga gurunya Sayyid Abu Bakar Satu. Jadi Sayyid Abu Bakar Satu kecil itu ngajinya sama Sayyid Umar Satu. Karena bareng sama Ruju. Ya kira-kira kayak Mbah Mun. Mbah Mun adik-adik beliau kan juga ngaji beliau karena beliau sepuh sekali. Adiknya misalnya masih kecil. Kayak Gus Ma'ruf itu kan yang ngajinya sama Mbah Mun. Ya kira-kira kayak adik Fuad saya kan ngaji saya karena bareng lebih tua apa? Nah Sayyid Umar ini gurunya Mbah Ahmad Su'aib, Mbahnya Mbah Ahmad. Sayyid Umar punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak Hamzah yang makamnya di Sedan. Jadi Sayyid Hamzah itu cucu dari Sayyid Umar. Beliau rawuh ke sini nyari Mbah Ahmad. Terus kemudian beliau hidup di Sedan. Siapa? Mbah Hamzah. Di Sedan itu terus berteman Mbah Zawawi, buyut saya Mbah Rahman. Buyut saya kandung itu teman dekatnya Sayyid Hamzah. Bersama Mbah Zawawi yang bikin madrasah Sedan bersama. Banyak sini daerah sini itu daerah lintasan dunia Abi Bakar Satu. Sayyid Abi Bakar Satu itu punya guru namanya Sayyid Zaini Tahlan. Gurunya Abi Bakar Satu Sayyid Zaini Tahlan yang ngarang apa? Mukhtasar Jiddan. Sarahnya dunia. Ya, Mukhtasar Jiddan. Sayyid Zaini Tahlan. Nah, itu belalah Sayyid Hamzah di Sedan itu punya menantu zuriyahnya Sayyid Zaini Tahlan. Namanya Habib Haidar. Jadi di sini itu banyak hidupnya di Lasmi sampai kaburnya di Lasmi. Jadi di sini banyak, makanya di sini apa? Sakofah ya sih. Peradaban ilmunya bagus karena sanadnya musalsal dan jadi akwal. Maka akwal itu jadi perilaku sosial karena ya terus sambung betul. Bisa kamu bayangkan kan Sayyid Hamzah itu cucu dari Sayyid Umar yang Sayyid Umar itu kakak kandungnya yang ngarangi anak. Seluk beluk tentang anak kan tahu setahu-tahunya kan? Karena ya dari corong Jawa cucu lambung kan tahu setahu-tahunya kan? Karena dekat sekali secara kesanatan dekat sekali secara kesanatan.
kita harus ngapalkan wastani. Nah, jadi badal alfi mujtahid itu banyak ya, tentu itu yang diantaranya itu ini Sayyid Ahmad Marzuki. Nabi mutil ka Ahmadil Marzuki mayyatami isosil Marzuki. Rum utawi kaum satun wa isyuruna atau rum de para nabi ku Adam nabi Adam. Kalau sebenarnya yang benar baca itu Adam bukan Nabi Munsori, bahwa istilahnya apa alamiah dan ajam, apa alamiah dan ajam. Makanya di Quran Inna wastofa Adam wa Nuhan, bukan Adaman tapi Inna wastofa Adam, karena Adam itu Guru Munsori. Tapi ini karena Adaman dibaca Adam, apa? Adam. Kan orang enak jalur Adam dengan gadok, apa? Adam itu Adam, Idrisun dan Idris, Nuhun dan Nuh, Hudin dan Hud. Berapa itu? Adam, Idris, Mas Solihin serta Soleh 5 ya. Wa Ibrahim dan Ibrahim 6. Kulon utai para nabi kabeh kumutabaun kena dinut. Kulon utai para nabi kabeh mutabaun kena dinut. Tentu semua nabi bisa diikuti. Luton dan Nabi Lut berapa tadi? 7. Wa Ismail dan Nabi Ismail. Wa Ishaqul dan Nabi Ishaq. Ishaq itu saudaranya siapa? Ismail, sama-sama bin Ibrahim, sama-sama bin Ibrahim. Ishaq ibu Sarah, Ismail ibu Hajar. Ishaq ibu Sarah, Ismail ibu Hajar. Kada kalau mungkin Yakub itu Yakub. Yakub itu bin Ishaq, apa? Yakub itu bin Ishaq. Yusuf dan Yusuf. Yusuf itu anaknya Yakub. Berarti Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Ya, Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Wa Ayub dan Ayub. Bisa buktikan ujarannya. Ya, saya tahu cerita orang itu tobat. Sedulurnya dipasut Nabi Ayub. Tapi mungkin era maksud. Nabi Ayub paling diceritakan buktikan ya menengai. Nabi wabian. Cuma ya tetap gak enak wahabi ya kalau itu. Iftada jadi segaris. Mesti iftidak itu segaris sopo Nabi Ayub. Maksudnya beliau dalam garis para nabi. Tapi gue nabi mantok. Iftada kan jadi segaris sopo Ayub. Mesti segaris segeretan para nabi. Syuaib lah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu mertuanya Nabi Musa. Siapa? Mertuanya Nabi Musa. Jadi tongkatnya Nabi Musa yang sakti itu warisan dari mertua. Dari siapa? Yang keren itu Nabi Syuaib. Jadi Nabi Musa itu ngajinya banyak, berburu kenabian sama Nabi Syuaib. Enggak mungkin mau guru Fir'aun. Ciliknya kan di rumah Fir'aun, enggak mungkin mau guru siapa. Jadi beliau mau guru jadi nabi itu sama Nabi siapa. Ya tentu memang sudah dipilih Allah jadi nabi, tapi cara kearifannya apa itu setelah ditempa siapa Nabi Syuaib. Ketika beliau layak dikasih apa tongkat. Jadi tongkat keramat beliau itu dari Nabi Syuaib. Itu mertuanya beliau. Harun dan Harun itu kakaknya Nabi Musa. Ya makanya didahulukan karena meskipun yang awal jadi Nabi itu Musa dan Nabi Harun jadi Nabi atas permintaan Musa, tapi lebih sepuh ya Harun. Jadi Harun itu kakaknya Nabi Musa. Makanya bangun sering ngendikan belum ada nazuman para nabi yang urut kayak Aqidatul Awam. Jadi satu-satunya nazuman yang nabi urut sesuai periodenya itu hanya kitab Aqidatul Awam. Ya kita tahu kan Adam nabi pertama, kedua memang Idris. Ketiga memang keempat memang pokoknya semuanya urut apa? Kayak Harun dan Musa memang sepuh Harun. Syuaib tentu lebih sepuh Musa. Terus wal yasa ala Nabi Yasa. Dzulkifli itu sing kecil wal yasa ala Nabi Yasa, Dzulkifl yaitu Nabi Dzulkifl. Yasa sama Dzulkifl itu beda. Wal yasa terus Dzulkifl lan Dzulkifl. Dawud lan Nabi Dawud, Sulaiman lan Nabi Sulaiman. Itaba ingkang anut sapa Sulaiman. Tentu Sulaiman itu posisi itaba ingkang anut sapa Sulaiman. Kan sepuh Dawud to. Karena Sulaiman bin Dawud. Sulaiman itu bin Dawud. Ilyas lan Nabi Ilyas, Yunus lan Nabi Yunus. Zakaria lan Nabi Zakaria, Yahya lan Nabi Yahya. Yahya itu bin Zakaria. Isa lan Nabi Isa. Terus terakhir wa toha lan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing gelar napa toha. Utai kanjeng Nabi toha iku khotimun nabi penuh dok. Nggih nabi penuh dok. Dak ninggalo sira napa? Dak ninggalo sira napa? Filamar napa? Dak ninggalo sira goyan ing kelanjutan. Dak ninggalo sira goyan ing kelanjutan. Kamu harus meninggalkan semua sifat keburukan. Maksud ora apal manduman itu apa? Ane kan kami ngapal teng lor wis pasti wae piye wis keren begini nyebut Nabi.
Ya kan barokahnya nazuman karena kamu tiap hari nyebut orang-orang soleh. Nyebut orang-orang soleh itu tatana zalil barokat menjadi berkah turun. Kan barokahnya dinazumkan berarti Anda kan menyebut orang-orang soleh. Bahkan di atas soleh itu para nabi. Alaihim ku tetap mengatasi para nabi. Alaihim ku tetap mengatasi para nabi. As-sholatu wa rahmat azim wassalamu lan salam. Terus alaihimu sholatu wassalamu wa alaihim lan muga-muga utawi sholawat itu ya ning keluarga-keluargane Nabi. Keluarga Nabi itu ada dua, ada yang gen kayak para habaib ini namanya keluarga Nabi karena gen. Atau keluarga karena kesamaan sifat yaitu al-ulama warasatul anbiya karena para nabi punya sifat alim dan tentu para orang-orang alim termasuk warasatul anbiya, para pewaris nabi. Paham ya? Atau misalnya gue kepengen jadi waris Nabi ya uripe fakir, aku ya fakir, ya pewaris, paham ya? Ada kesamaan apa? Sama, ya semuanya apa? Semuanya. Madamat selagi ini ijek opal ayam biro-biro hari. Maksudnya semoga salawat dan salam untuk mereka semua dan keluarga itu tadi. Kata Imam Nawawi keluarga itu kullu mukminin wa kullu tabi'in. Karena Quran juga menghentikan walladzina tabauhum bi ihsan. Jadi seorang lagi ya, zaman Rasulullah Sugeng juga nyebut keluarga itu dua. Kullu nasabin wasabin mungkotirun yawmal qiyamah illa nasabi wasabati. Jadi hubungan kita dengan Rasulullah satu kayak para habaib, para keluarga Nabi, dua karena kesamaan sifat. Nabi mukmin kita mukmin, Nabi suka ilmu kita suka ilmu, Nabi sholat kita sholat. Tentu semua ini menjadi status pengikut. Nah pengikut itu ya keluarga besar beliau. Apa? Pengikut itu ya keluarga besar beliau. Disebut walladzina tabauhum bi ihsan. Pada masalah kini coba yang berapa mana nih selawase.